selama 2 tahun yang mendapatkan predikat sangat baik. Nah, kemudian kenaikan gaji istimewa sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini surat dari Menpan RB teman-teman ya. Nah ini tentang gaji berkala ya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, dan juga ada kenaikan gaji istimewa. Nah untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga teman-teman ya. Nah ini terbaru nomor 7 tahun 2023 teman-teman. Nah seperti apa? Kita akan ulas bersama-sama teman-teman ya. Nah ini ya langsung ke intinya saja teman-teman ya. Nah ini resmi dari Menpan RB teman-teman ya. Nah ini untuk pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah teman-teman ya. Nah, yang kedua yaitu adalah gaji P3K yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Nah, kemudian pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai pemerintah aparatur sipil negara dan pembina manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Nah, kemudian poin keempat, pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Nah, kemudian masa kerja golongan yang selanjutnya disingkat dengan MKG. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk menetapkan gaji dalam satu golongan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pola perhitungan secara vertikal ke bawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, poin keenam, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Nah, ini pasal 2 teman-teman ya. Untuk pasal 2, kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk kenaikan gaji teman-teman ya. Yang ini tercantum dalam pasal 2. Nah, dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, kalau untuk golongan 5 nantinya akan pertama kali juga diberikan nanti pada masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, kalau untuk yang lain ya itu lebih dari 2 tahun teman-teman ya. Nah, kemudian pasal 3, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. A. Telah mencapai MKG ya. Nah, MKG tadi masa kerja golongan teman-teman ya. Yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, dan B, penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, teman-teman ya. Jadi untuk MKG ya, angka MKG nanti 2 tahun terakhir yang paling rendah bernilai baik. Nah, jadi ada evaluasi ya. Nah, tiap tahun itu nantinya akan seperti apa untuk kinerja panjenengan ya. Nah, kemudian untuk poin 2 ya, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi P3K dengan golongan gaji 5 berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun MKG, teman-teman ya. Nah, untuk golongan gaji 5 ini nantinya sesuai dengan angka MKG, yaitu adalah 1 tahun. B. Kemudian mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Nah, bernilai rendah paling baik, teman-teman ya. Jadi baik saja sudah mendapatkan gaji berkala, teman-teman ya. Nah, kemudian kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, untuk poin keempat, perhitungan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Dan pasal keempat, teman-teman ya. Nah, ini P3K untuk poin 1, P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik. Nah, ini teman-teman ya, bedanya untuk predikatnya baik tadi juga mendapatkan gaji berkala. Nah, ini selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa, teman-teman ya. Nah, untuk selama 2 tahun yang mendapatkan predikat sangat baik. Nah, kemudian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gaji. Nah, sesuai nanti golongan gaji, teman-teman ya. Nah, pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK yang bersangkutan. Nah, untuk pasal 5, P3K yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja P3K dapat diberikan A. Kenaikan gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Nah, kemudian kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Nah, teman-teman ya. Nah, kemudian merujuk lagi ada pasal 6 yang poin pertama adalah pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan PYB ya. Jadi pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB. Nah, jadi nanti untuk kenaikan gaji berkala juga nanti tergantung dari keputusan PYB. Nah, kemudian poin kedua, keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku. Nah, kemudian poin ketiga, keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat nama, nomor induk pegawai, golongan atau jabatan, masa perjanjian kerja, perpanjangan perjanjian kerja, kedudukan unit kerja, besaran gaji lama, besaran gaji baru, masa kerja yang telah dijalani dan tanggal berlakunya gaji baru, teman-teman ya. Nah, kemudian poin keempat, contoh format keputusan PYB sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, teman-teman ya. Nah, untuk formatnya nanti ada, teman-teman ya. Nah, kemudian pasal 7, nah pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K yang telah ditetapkan oleh PPK atau PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB melalui surat
pemberitahuan kenaikan gaji berkala dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan kenaikan gaji berkala yang baru berdasarkan peraturan menteri ini. Nah, kemudian pasal 8, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pada tanggal 7 Juli berarti semuanya nanti langsung akan dihitung ya teman-teman ya. Nah, per Juli ini nanti dihitung untuk masa golongan kerja ya. Nah, MKG. Nah, itu teman-teman ya, masa golongan kerja yang nantinya akan menjadikan gaji jenengan nanti akan naik teman-teman ya. Nah, ini langsung di Pak Zuwar Anas teman-teman ya, langsung diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya kita nanti akan ulas ya di video selanjutnya, yaitu adalah tentang contoh-contohnya tentang bagaimana kenaikan gaji berkala itu seperti apa teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.